Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju ruangan ini. Selawat berserta salam tak bosannya kita hadirkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati ibu dosen dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penambahan Tepung Cacing Tanah atau Lumbricus sp ke dalam pakan komersil terhadap nilai palatabilitas serta pertambahan bobot badan pada ayam kampung atau Gallus domesticus. Latar belakang penelitian saya yang pertama adalah mengenai ayam kampung atau Gallus domesticus. Sebagai salah satu sumber plasma nutfah hewani yang layak untuk dikembangkan, ayam kampung dikenal sebagai jenis unggas yang mempunyai sifat difungsi, yaitu sebagai ayam petelur dan ayam potong. Ayam kampung merupakan salah satu sumber protein hewani yang dikenal keberadaannya karena telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, menurut Stianto et al. 2012. Kemudian, cacing tanah atau Lumbricus sp. Cacing tanah memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Selain itu, komposisi kandungan asam amino cacing tanah yang lengkap tidak kalah mutunya jika dibandingkan dengan beberapa sumber protein hewani lainnya. Pada umumnya, asam amino diperoleh sebagai hasil hidrolisis protein, baik menggunakan enzim maupun asam. Selanjutnya itu pakan komersil. Dalam penelitian ini saya menggunakan pakan komersil yang diproduksi oleh Charon Pork Farm dengan tipe 511. Pakan ternak starter 511 ini biasanya diberikan pada ayam pedaging usia 1-21 hari atau umur 8-21 hari. Bentuk pakan 511 dari Pork Farm diklaim memiliki kandungan nutrisi yang meliputi protein kasar 21-23%, lemak 5-8%, serat kasar 3-5% hingga abu 4-7%. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk melihat pengaruh penambahan tepung cacing tanah ke dalam pakan komersil terhadap nilai palatabilitas serta PBB pada ayam kampung, Gallus domesticus. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peternak tentang pemanfaatan cacing tanah yang dibuat menjadi tepung dan ditambahkan dalam pakan komersil yang diberikan kepada ayam kampung. Yang kedua, dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan materi ini. Hipotesis ada dua. Yang pertama, H0, penambahan tepung cacing berpengaruh negatif terhadap palatabilitas dan PBB pada ayam kampung, Gallus domesticus. Sebaliknya pada H1, penambahan tepung cacing berpengaruh positif terhadap palatabilitas dan PBB pada ayam kampung, Gallus domesticus. Materi dan metode. Materi dan metode ini meliputi dari lokasi, waktu pelaksanaan, alat dan bahan. Lokasi dilaksanakan di kandang percobaan laboratorium UIN Suskaryau atau URDS dan Laboratorium Teknologi dan Produksi Ternak Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Agustus sampai bulan November 2020. Alat dan bahan yaitu kandang box sebanyak 15 unit yang berukuran 40 x 60 x 80, lampu pijar 10 watt sebanyak 15 unit, tempat pakan sebanyak 20 unit, tempat minum sebanyak 20 unit, timbangan analitik, pisau, alas kandang atau liter, blender, sendok, pita ukur, desinfektan, termometer, tirai, kamera, baskom, dan alat kerja. Bahannya yaitu saya menggunakan 100 ekor DOC kampung, Gallus domesticus. Produksi tanpa membedakan jenis kelamin unsexing. Pakan komersil ayam ras pedaging Charon Pork Farm 15, 511 dan tepung cacing yang diproduksi sendiri. Metode penelitian. Penelitian dirancang menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam kampung sehingga jumlah DOC yang digunakan adalah 100 ekor. Perlakuan penambahan tepung cacing pada pakan ayam pedaging. Metode penelitian ini saya meneliti yaitu PBB dan palatabilitasnya. Pada percobaan pertama, pakan komersil tanpa penambahan tepung cacing atau kontrol pertama, kontrol 0.
Kontrol 1 yaitu pakan komersil dengan penambahan tepung cacing sebanyak 25%. Kontrol kedua, pakan komersil dengan penambahan tepung cacing sebanyak 50%. Dan kontrol 3 adalah pakan komersil dan penambahan tepung cacing sebanyak 75%. Untuk palatabilitas sama dengan kontrol yang dilakukan pada pertambahan bobot badan. Alur pembuatan tepung cacing. Pertama-tama kita mencari cacing tanah segar yang ada di sekitar kita. Saya mencarinya di daerah Kampar yang biasa hidup di tanah gambut. Kemudian setelah dapat cacing tanah tersebut, dilakukan pencucian yang berfungsi untuk memisahkan antara cacing dengan tanah tersebut. Setelah dicuci, dilakukan pengeringan atau penirisan. Setelah kering atau tiris, dilakukan pengovenan selama 2-3 jam. Kemudian setelah pengovenan selesai, dilakukan penggilingan dan penghalusan. Setelah penggilingan dan penghalusan selesai, dilakukan pengayaan dan akhirnya menjadi tepung cacing yang digunakan dalam penambahan pakan komersil yang akan kita gunakan. Parameter penelitian ada 3, yaitu pertambahan bobot badan, yang kedua adalah palatabilitas ternak, yang ketiga adalah FCR dan konsumsi langsung. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam menurut rancangan acak lengkap dengan persamaan matematis menurut Stell and Torrey 1993. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.